Selamat pagi pemirsa, kita jumpa kembali dalam acara Bincang Pagi bersama saya Priscilia Gracella. Pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan dalam sektor pendidikan, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Awalnya pembelajaran secara luring, kini menjadi pembelajaran daring. Salah satu universitas yang menerapkan pembelajaran ini adalah Universitas Tertutup. Baik, bersama saya kini sudah ada Dekan Vkom, Bapak Profesor Budi Sujatmiko PhD, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Anggun Arjunita SIKOM MIKOM, Bapak Dani Ramadan SIKOM MIKOM selaku Ketua Program Studi Jurnalistik serta perwakilan dosen Vkom. Tidak lupa juga mahasiswa Program Studi Jurnalistik Rizky Ardiansyah dan Ari Dinto, Program Studi Hubungan Masyarakat. Apa kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa? Alhamdulillah baik. Syukurlah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Baik, seperti yang sudah kita ketahui nih, pandemi ini sudah berjalan hampir 2 tahun lamanya dan semua universitas yang ada di Indonesia melakukan pembelajaran secara daring. Nah, pada awal pandemi kemarin, kita itu disuguhkan dengan beberapa kondisi yang mungkin tidak pernah kita alami sebelumnya dan kita harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Nah, untuk Bapak Profesor nih, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tertutup terkait pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 ini? Baik, terima kasih Mbak Gracella. Setiap keputusan yang ada pada kami, semuanya berdasarkan surat edaran yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan pada awal pandemi lalu, dari Kementerian Pendidikan memberikan surat edaran yang mengisyaratkan setiap perguruan tinggi di Indonesia untuk mengubah pola belajar dari luring menjadi daring. Dan kami langsung dari pihak kampus mengimplementasikan surat tersebut dengan mengadakan perkuliahan secara daring, menggunakan media-media yang ada sekarang. Seperti contohnya kita menggunakan Google Meeting dan Zoom Meeting untuk pertemuan perkuliahan setiap harinya. Dan untuk pengumpulan tugas atau penyaluran materi, kami memanfaatkan Google Classroom sebagai medianya. Jadi Vkom Universitas Tertutup ini berupaya menggunakan media ya untuk menunjang pembelajaran secara daring. Tentu saja. Kalau dari bidang akademiknya bagaimana? Baik, kami dari bidang akademik tetap menggunakan kurikulum yang sama seperti sebelumnya, hanya saja kami dari pihak akademik menunda bagi para dosen untuk melakukan kegiatan praktek secara luring. Pasti bukan hal yang mudah ya untuk beradaptasi dengan keadaan baru ini. Nah, selama 2 semester ini Bu, bagaimana perkembangan pembelajaran secara daring di Universitas Tertutup Fakultas Ilmu Komunikasi? Baik, kami sudah bisa beradaptasi. Fakultas Ilmu Komunikasi dari UTUP bisa mengendalikan semuanya secara online dengan cara kami memiliki web resmi pembelajaran secara online bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Terus kami juga memiliki web untuk presensi mahasiswa, di mana melakukan absen bisa melalui online. Hanya saja memiliki beberapa kendala dalam sistemnya karena jumlah mahasiswa yang banyak, sehingga kendala tersebut dapat diatasi selama 1 semester dengan cara kami dari pihak akademik membuat server baru. Terima kasih. Tentu saja sistem ini banyak berhubungan dengan dosennya yang paling banyak berinteraksi dengan mahasiswa. Kalau dari Bapak Dani, bagaimana tanggapan Bapak dengan penggunaan e-learning ini? Apakah memberikan kemudahan dalam mengajar atau malah sebaliknya? Nah, jadi waktu awal-awal kita melakukan perkuliahan melalui daring ini ya, sistem e-learning ini malah menjadi hal yang membuat sulit bagi kami para dosen maupun mahasiswa. Hal tersebut bisa terjadi karena web e-learning maupun presensi itu masih baru ya. Jadi kira-kira masih tidak mampu untuk melayani mahasiswa dan dosen dengan jumlah yang banyak tersebut. Belum lagi para dosen yang sudah senior, sudah tua, itu merasa kesulitan ketika menggunakan web tersebut karena mereka masih kurang dalam menggunakan teknologi. Nah, tapi setelah 1 semester kemudian, kami semua, termasuk para dosen, para mahasiswa, sudah mulai beradaptasi dengan sistem tersebut.
Jadi Vkom ini sudah mampu mengikuti perkembangan dari sistem ini ya Pak untuk menunjang pembelajaran secara daring. Benar sekali. Lalu dari pihak mahasiswanya bagaimana? Mungkin dari Dinto? Oke Kak Graciela, makasih udah undang mahasiswa di sini sebagai mahasiswa. Oke, yang pertama saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Pak Dani, karena di sini mahasiswa untuk beradaptasi di awal pada kuliah daring cukup susah karena dari sistem perkuliahan yang luring menjadi daring, kita harus menyelesaikan kebudayaan yang biasanya kita tatap muka dan sekarang kita menggunakan gadget sebagai perantara untuk kuliah. Dan kemudian dari mungkin betapa susahnya penerimaan materi yang dilakukan pada saat awal pembelajaran daring, dan seiring berjalannya waktu selama 1 tahun atau 2 tahun ini, alhamdulillah mahasiswa dari Vkom udah bisa menyesuaikan pembelajaran yang disediakan sekarang. Dan untuk saya yang tinggal di kota Pontianak, cukup bisa maksudnya sinyalnya untuk kuliah aman, dan sistem dari kuotanya juga telah dibantu sama dari universitas tertutupnya sendiri. Sekian. Jadi tidak ada kendala yang berarti ya kalau dari Dinto sendiri untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Kalau dari Ardi bagaimana? Setahu saya Ardi tinggal di Sanggau ya? Yap, betul. Saya mahasiswa asli Sanggau, itu tepatnya di Sosok. Pada awalnya kami mahasiswa daerah belajar daring ini tentunya membuat kami merasa bahwa biaya kuliah itu menjadi ringan gitu. Jadi tentang biaya hidup tidak perlu mengeluarkan biaya lebih seperti saat kita kuliah luring gitu. Namun ada masalah yang kita temukan, yaitu di kuota. Tentunya kuliah daring ini memerlukan kuota yang sangat banyak. Namun dari pemerintah sendiri memberikan bantuan kuota, dan itu menurut kami para mahasiswa meringankan beban kami gitu. Dan 3 semester belakangan pihak kampus juga memberikan bonus tentang pembayaran UKT gitu. Jadi mahasiswa sangat diringankan dalam proses pembelajaran daring ini. Baik, jadi banyak bantuan dari pihak kampus ya untuk membantu mahasiswa mengikuti pembelajaran secara daring ini. Setelah dari pihak mahasiswa, saya ingin bertanya kembali lagi kepada Prof. Budi mengenai isu-isu yang beredar saat ini, yaitu diberlakukannya pembelajaran secara luring mengingat angka COVID-19 yang mulai menurun dan banyaknya masyarakat Indonesia yang telah menerima vaksinasi. Bagaimana tanggapan Prof mengenai pembelajaran secara luring? Apakah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tertutup sudah siap untuk mengikuti pembelajaran secara luring kembali? Baik, akan saya tanggapi. Mengenai rumor tersebut adalah benar. Rumor tersebut memang sudah pernah disampaikan oleh Bapak Rektor sendiri dalam pernyataan resminya kepada setiap dekan di tiap fakultas. Beliau menginstruksikan agar setiap fakultas untuk segera mempersiapkan diri untuk memulai perkuliahan luring kembali. Dan dalam hal ini, kami dari Fakultas Ilmu Komunikasi sudah siap untuk kembali melakukan perkuliahan secara luring. Namun sebelum perkuliahan luring kami adakan, kami tentu akan mengingatkan para mahasiswa dimanapun untuk segera melakukan vaksinasi dosis lengkap bagi yang belum. Dan selanjutnya, saat perkuliahan sudah berjalan, kami akan terus menegaskan kepada para mahasiswa untuk selalu menggunakan masker di dalam ruangan ketika perkuliahan sedang berlangsung. Dan hal lain yang kami tunjang adalah kami akan segera menyediakan fasilitas tempat cuci tangan bagi para mahasiswa dan para staf atau para dosen agar sering-sering mencuci tangan guna menghindari pemaparan COVID-19. Dan selain itu, setelah perkuliahan selesai, kami akan usahakan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di setiap ruang-ruang yang ada di kampus, seperti ruang kelas, ruang dosen, dan ruang lainnya, guna mencegah penularan COVID-19. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, dari sini kita mengetahui bahwa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tertutup berupaya beradaptasi di tengah pandemi, memaksimalkan teknologi sebaik mungkin untuk menerapkan pembelajaran secara daring, serta siap untuk mengikuti pembelajaran secara luring kembali.
Itu tadi bincang pagi kita bersama narasumber dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tertutup. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi pemirsa semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.